Ya, selamat sore Bapak Ibu dan Sobat Healthcare dimanapun Anda berada. Nah, senang sekali ini kita bisa kembali lagi menyapa Bapak Ibu dan Sobat Healthcare dimanapun Anda berada untuk kembali lagi bergabung bersama kita di webinar Health Talk Ciputra Medical Center. Nah, ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Mungkin ada yang pertama kali ini baru bergabung bersama kita di webinar Health Talk kali ini. Sebelum perkenalkan, saya Jonathan yang akan menjadi host atau moderator pada acara hari ini. Mungkin kita akan langsung masuk aja ya tanpa berlama-lama di topik utama kita pada hari ini, yaitu di waspada henti jantung saat berolahraga, kenali dan cegah penyebabnya bersama Dr. Stefani Salim. Sebelumnya saya akan mengundang narasumber utama kita pada hari ini yaitu Dr. Stefani. Apakah sudah bergabung sama kita? Halo, selamat sore dokter. Sore, halo Jo, Halo Jo, ya sudah tersambung gimana? dengan jelas sore dok, aman dok. Oke, Oke, ini walaupun ini kita tinggal berbeda ruangan dong ya dok. Iya. Mm-mm. Ini udah banyak sekali dok antusiasme dari para sobat healthcare sekalian. Mungkin karena topik hari ini cukup menarik ya dok, bagaimana biasanya olahraga itu sendiri umumnya untuk sehat untuk jantung, tapi ini justru topiknya cukup mungkin banyak yang bertanya-tanya nih dok. Mungkin waktu dan tempat aku langsung persilakan aja ya dok ya untuk mempersingkat waktu. Oke, baik. Terima kasih Jo dan Ciputra Medical Center untuk kesempatan pada sore hari ini. Jadi pada sore hari ini saya punya saya punya kesempatan bahwa saya akan mempresentasikan tentang henti jantung dan pada saat olahraga apa sih hubungannya? Sebentar slides-nya. Jadi ini kalau teman-teman mungkin udah pernah tahu ya isu-isu terakhir, uh, bukan terakhir juga sih, maksudnya udah banyak lah kejadiannya tentang henti jantung pada saat olahraga. Saya langsung masuk ke materinya aja ya Jo. Oke, nih jadi Silakan dok. kita lihat di sini nih, saya udah taruh beberapa berita yang mungkin waktu itu sempat hits. Kok masih muda, rajin olahraga, meninggal. Seperti Ricky Yakobi, Markis Kido, Ashraf, dan juga Ajima Said. Mungkin banyak lagi hal-hal lain, atlet-atlet di sekitar kita, atau teman-teman kita mungkin yang sering olahraga, tapi kok malah mengalami serangan jantung atau henti jantung pada saat mereka berolahraga. Dan kalau nggak pada saat olahraga, mungkin setelahnya. Nah, jadi kita lihat dari bukti-bukti yang ada bahwa olahraga kompetitif itu dan ada kejadian henti jantung pada olahraga kompetitif itu kejadian yang jarang, tapi mengenaskan sekali. Dia kejadiannya itu 0,75 per 100.000 atlet setahun. Nah, terus kalau kita ketahui olahraga itu sebenarnya cara yang efektif untuk menurunkan risiko kardiovaskuler. Tapi harus hati-hati pada pasien yang punya penyakit jantung. Yang nggak punya penyakit jantung aja bisa henti jantung, apalagi yang punya penyakit jantung tentunya. Dan pada atlet-atlet yang muda, henti jantung mendadak itu sering merupakan manifestasi kelainan jantung yang justru pertama kali pada mereka. Nggak ada keluhan sebelumnya, nggak ada sakit dada, nggak ada faktor risiko apapun, tapi bisa juga terjadi henti jantung. Nah, jadi mengerikan kan? Dan pada suatu studi, dia meneliti pemain-pemain bola yang elit gitu, 6 dari 8 kematian mendadak itu ternyata terjadi pada atlet yang sebelumnya sudah diperiksa dan hasil pemeriksaannya itu normal, baik EKG dan ekonya. Nah, nanti kita lihat ya kenapa bisa terjadi hal-hal seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu. Tadi kan Jo udah bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu sama jantung. Jantung itu adalah otot atau pompa yang besarnya sebesar kepalan tangan saja. Ini yang normal. Dan posisinya ada di rusuk di bagian dada sebelah kiri. Jadi di sini. Itu yang normal, bisa juga di kanan tapi jarang. Nah, tugasnya apa? Dia berdetak untuk memompa darah kira-kira 100.000 kali sehari atau 2.000 galon darah. Dia nggak ada berhentinya. Kita tidur tapi dia tetap kerja memompa darah ke seluruh tubuh supaya kita tetap hidup. Nah, apa sih yang bikin dia bisa terus memompa? Ada konduksi listrik jantung. Jadi jantung itu bisa berdetak karena listrik muatan-muatan listrik saling berkoneksi dan akhirnya menyebabkan otot ini bekerja dan mampu memompa. Nah, ini adalah gambaran dari beberapa sumber-sumber listrik atau impuls jantung, mulai dari paling atas, ke tengah, lalu dia ke bawah, ke kiri, dan ke kanan bilik jantung, dan akhirnya membuat jantung ini berkontraksi dan memompa. Nah, gimana sih dia bisa dapat makanan? Makanannya itu adalah dari arteri koroner atau pembuluh darah yang memperdarahi otot jantung. Jadi makanan jantung itu adalah darah. Nah, kalau misalnya ada sumbatan di antara pembuluh koroner ini, maka pasti otot jantung itu akan kering.
atau tidak mendapatkan darah dan mati. Sama seperti sawah. Sawah yang irigasinya baik, maka dia akan subur dan hijau. Sedangkan sawah yang irigasinya jelek, dia akan kering, seperti otot jantung kita yang rusak. Nah, pada penuaan atau pertambahan usia, jadi pembuluh darah itu akan semakin kaku dan akan semakin banyak plak yang menempel di permukaannya atau yang kita kenal sebagai aterosklerosis. Nah, terdiri dari apa sih plak ini? Terdiri dari kapur di bagian yang keras-keras ini dan yang kuning-kuning ini adalah lemak. Nah, lemak ini yang biasanya kita dapatkan dari makanan kita sehari-hari yang banyak atau tinggi lemak dan kolesterol. Nah, Nah, penyakit jantung ini sendiri bisa bervariasi dari anak yang baru lahir menderita gangguan struktur jantung yang yang bawaan, atau bisa juga yang didapat seiring pertambahan usia, misalnya infeksi, lalu ada trauma, lalu bisa juga adanya keganasan atau tumor, bisa juga karena adanya penyakit jantung koroner dan juga penyakit-penyakit penuaan lainnya. Nah, kita akan bahas satu persatu penyakit jantung yang sering ditemukan, mulai dari penyakit dan serangan jantung koroner. Nah, ini teman-teman harus waspada kalau pada penyakit jantung koroner akan terjadi sumbatan di pembuluh darah jantung dan akibatnya menyebabkan kerusakan otot jantung. Nah, apabila otot jantung ini rusak, tentunya jantung ini tidak bisa memompa darah dengan baik, termasuk pada saat kita berolahraga, sehingga akan menimbulkan gejala dan ujung-ujungnya bisa menyebabkan gangguan irama serta henti jantung. Nah, lalu gangguan struktur selain dari pembuluh darahnya tadi bisa terjadi di selaput pembungkus jantungnya, misalnya terjadi radang, ototnya bisa menebal ataupun menipis. Lalu bisa juga gangguan di antara sekat maupun katup-katup jantungnya. Nah, kita lihat ya contohnya. Nah, ini adalah contoh dari kebocoran di katup jantung. Jantung kita punya 4 katup atau 4 pintu yang tugasnya itu memompa darah ke rongga selanjutnya. Nah, ini contoh gambar dari ekokardiografi atau USG jantung. Kita lihat katupnya ini ternyata tidak menutup rapat dan ada kebocoran di sini. Nah, tentunya ini merupakan petanda bahwa kita harus lebih waspada dan ini sudah ada kelainan di jantung. Lalu kita lihat lagi, nah bisa saja sebenarnya tidak ada keluhan, tapi pada saat pemeriksaan medical check up ditemukan adanya benjolan seperti bakso ini di rongga jantungnya, atau yang dikenal sebagai tumor miksom, ini paling sering namanya miksom. Nah kita lihat, kalau misalnya si tumornya ini tambah besar, dan dia tiba-tiba menyumbat klep jantungnya, nah bisa saja aliran darah itu tidak sampai ke otak dan akhirnya menimbulkan pasiennya penurunan kesadaran, tidak sadar, dan akhirnya henti jantung kalau tidak diselamatkan dengan baik. Kita kira hanya pingsan biasa, dia berolahraga terus. Nah, akhirnya sumbat dan akhirnya bisa meninggal. Nah, lalu selanjutnya apa? Dari darah tinggi yang tidak diobati terus-menerus, maka jantung itu bebannya akan berat. Normalnya seperti ini atau seperti ini. Lalu apabila kita berikan beban yang berat, yaitu tekanan darah yang tinggi kepada jantung, di mana jantung harus memompa lebih kuat, lama-lama jantungnya akan menebal dan akan menjadi kecil rongganya. Nah, ini disebut dengan hipertrofi. Biasanya pada pasien-pasien hipertensi, kita lihat jantungnya akan mengalami penebalan seperti ini. Pada ronsen akan terlihat pembengkakan. Nah, bahayanya apa? Pada serat-serat jantung yang normal, seperti ini. Pada jantung yang hipertensi, kita lihat yang putih-putih ini adalah jaringan parut. Sehingga si otot jantung itu tidak bisa memompa dengan baik. Dan akhirnya jaringan parut ini bisa menimbulkan gangguan irama jantung. Karena dia merupakan jaringan yang tidak sehat. Yang sehat merah seperti ini, lalu yang pada hipertensi seperti ini. Oke. Lalu ada juga kelainan pada otot jantung atau kardiomiopati. Kardiomiopati ini juga merupakan salah satu penyebab yang sering ditemukan pada kasus-kasus henti jantung. Nah, jadi sebelum berolahraga kita harus pastikan dulu kita tidak punya kardiomiopati. Nah, bagaimana melihatnya? Sama dengan menggunakan USG jantung atau ekokardiografi. Dia bisa melebar seperti ini, rongganya tipis tapi lebar, pompanya lemah, bisa kaku atau restriktif, bisa juga menebal, hipertrofi, dan juga bisa terjadi ARVC atau di struktur bilik jantung kanannya ini ada jaringan-jaringan yang tidak bisa menkonduksikan listrik dengan baik. Nah, ini selanjutnya gagal jantung. Gagal jantung ini adalah akhir dari semua penyakit jantung. Jadi dari jantung yang bocor, dari koroner, katup yang bocor, dan juga kardiomiopati, ujung-ujungnya dia akan mengalami gagal jantung. Dilihat dari ronsen pembengkakan, dan dilihat dari USG, ini pompa yang normal, ini pompa yang gagal. Nah, pada pompa yang gagal seringkali terjadi henti jantung mendadak.
hampir 30-50% pasien ini meninggal karena jantungnya berhenti. Kenapa berhenti? Karena dia tidak bisa menghantarkan listrik dengan baik tentunya, dan juga aliran darah yang dipompakan oleh si jantung yang lemah ini tidak sampai ke organ-organ. Nah, kita lihat yang terakhir ini adalah gangguan listrik atau irama jantung, aritmia. Keluhan-keluhannya seperti ini, detaknya bisa lambat, bisa tidak teratur, lalu kadang-kadang terasa sangat cepat. Nah, kita lihat ini contoh-contohnya, dan hal-hal ini bisa kita tahu atau kita periksa dengan menggunakan rekam jantung atau elektrokardiogram. Ini yang paling mengerikan. Endingnya, yaitu henti jantung. Mungkin ada beberapa isu yang harus dibedakan antara henti jantung atau cardiac arrest yang merupakan masalah kelistrikan dan serangan jantung yang merupakan gangguan dari sirkulasi atau adanya sumbatan di pembuluh darah. Nah, pada henti jantung ini adalah masalah listrik. Bisa saja tidak ada masalah lain seperti strukturnya bagus, pembuluh darahnya bagus, tapi tiba-tiba aja berhenti. Nah, seperti ini. Pada kondisi henti jantung, tidak ada darah yang terpompakan ke seluruh tubuh. Akhirnya, pasiennya biasanya pingsan duluan, lalu tidak sadarkan dan akhirnya meninggal. Nah, terus kita lihat lagi penyebab henti jantung di sini. Yang warna orange ini adalah penyakit jantung koroner. Jadi sebagian besar itu disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Lalu yang warna hijau sedikit lebih kecil itu karena kardiomiopati. Lalu yang biru yang lebih kecil lagi adalah sindroma aritmia yang diturunkan atau masalah dari gangguan kelistrikan tadi yang mungkin agak susah untuk dilihat nantinya. Lalu yang lebih kecil lagi adalah masalah katup jantung, itu sebesar 1-5%. Oke, kita lihat ya. Ini juga usianya, kalau misalnya usia yang lebih muda biasanya dia masalah dari kelistrikan dan kardiomiopati, yang lebih tua biasanya adalah masalah koroner dan juga katup. Nah, teman-teman dulu mungkin pernah ingat ada berita waktu seorang selebriti itu meninggal penyakit jantung yang mengancam kaum muda. Nah, waktu itu dikatakan diakibatkan oleh bulu dada sindrom. Nah, sebenarnya atau namanya adalah Brugada sindrom. Nah, ini merupakan salah satu prevalensi yang lumayan sering dari penyakit jantung, henti jantung mendadak. Apa sih yang terjadi? Nah, bila ada pencetusnya, misalnya paling sering demam atau obat-obatan, maka gangguan irama jantung akan tercetus seperti ini. Harusnya iramanya tadi rapi ya satu-satu, tapi ini seperti ibaratnya kalau kita bilang korslet. Nah, pada saat terjadi korslet ini atau ventricle fibrilasi, maka aliran darah yang dipompakan keluar jantung tidak akan cukup ke organ-organ, termasuk ke otak. Nah, akhirnya kalau otaknya berhenti, sudah pasti pasiennya tidak bisa sadar dan akhirnya lama-lama meninggal kalau dibiarkan begitu saja. Apabila diberikan kejut listrik atau defibrilasi, maka dia akan kembali sinus atau normal iramanya. Nah, ada lagi overview mengenai penyebab henti jantung mendadak, yaitu long QT syndrome. QT itu adalah interval di EKG yang bisa kita nilai. Nah, di sini kita lihat bahwa intervalnya lebih panjang dibandingkan irama yang normal. Ini bisa dideteksi dari rekam jantung atau EKG seperti ini. Nah, kita lihat di sini ada 3 tipe, dan yang paling sering di sini adalah tipe 1. Nah, tipe 1 kita lihat dia dicetuskan oleh apa? Dicetuskan oleh exercise ternyata. 68% dicetuskan oleh exercise. Lalu yang tipe 2 oleh stres emosi, hampir 50%. Sedangkan yang ketiga ini paling jarang 5-10%, tapi dicetuskan oleh tidur. Justru pasiennya meninggal dalam tidur. Jadi kadang-kadang pernah ada cerita mungkin, wah dia bangun tidur, dia tidak bangun lagi. Nah ini mungkin kenanya adalah long QT syndrome. Nah, terus ada juga alasan lain. Misalnya pada saat berolahraga tentu ada hormon yang dikatakan adrenalin atau hormon stres. Dia akan memacu jantung, menyebabkan detak jantungnya tinggi, tekanan darahnya tinggi. Nah, di sini harus hati-hati apabila Sobat Health Talk mempunyai riwayat serangan jantung atau sudah diketahui punya penyakit jantung lain seperti kardiomiopati ataupun penyakit jantung bawaan. Serta bila Sobat Health Talk mempunyai obesitas dan tidak menerapkan gaya hidup sehat. Lalu yang kedua yang sering terjadi juga adalah dehidrasi. Jadi bila kita olahraga makannya tidak benar atau misalnya kurang kalsium dan kurang magnesium, maka akan menyebabkan kadar mineral yang mengandung muatan listrik itu rendah dan menyebabkan otot jantung kita tidak bisa memompa kelistrikannya dengan baik dan akhirnya bisa berhenti mendadak. Nah, sekarang saya mau bahas mengenai henti jantung pada olahragawan. Jadi kita kan suka cerita, kok
kok usia muda udah kena serangan jantung nih, tiba-tiba meninggal. Nah, dari penelitian ini dilihat nih berdasarkan autopsi, ternyata yang usia di bawah 35 tahun itu paling sering menyebab karena penyakit kelistrikan primer. Dan 44% ternyata tidak bisa diidentifikasi kenapa. Nah, yang di bawahnya ini adalah penyebab-penyebab kelainan struktur dan otot jantung yang bisa dideteksi dan bisa diperiksa. Nah, sedangkan pada usia di atas 35 tahun itu ternyata adalah penyakit jantung koroner, hampir 80%. Yang lain-lain adalah kelainan otot jantung dan kelistrikan. Nah, miokarditis ini adalah peradangan otot jantung. Oke. Jadi di sini ada 3 hal yang mungkin kita harus concern. Jadi gimana sih efek olahraga berat itu pada jantung? Terus mungkin ada nilai potensial untuk screening kelainan jantung ini supaya mengurangi kejadian henti jantung. Serta sebenarnya harus diapain sih pasien itu supaya bisa memperbaiki keluaran pasiennya. Kita harus resusitasi dengan baik dan benar tentunya, bukan cuma ditepok-tepok pasiennya. Nah, kita lihat ya. Nah, athlete heart ini adalah respon fisiologis jantung sebagai respon dari olahraga yang berat. Jadi apabila seseorang itu olahraga terus-terusan dalam intensitas yang berat, maka jantungnya akan berkompensasi. Dia akan beradaptasi menjadi remodeling atau berubah bentuknya sehingga mampu menghasilkan curah sekuncup yang tinggi selama olahraga. Misalnya orang normal pompanya 5 liter, mungkin dia bisa 6 sampai 7 sampai 8 liter. Nah, lalu untuk itu jantungnya harus berubah struktur tentunya. Dia harus menjadi lebih tebal dan juga dia menjadi besar rongganya. Jadi kalau tadi kelainan dia hanya besar tanpa menebal atau dia hanya menebal tanpa membesar. Nah, kalau ini seimbang, semakin lebar dan juga semakin tebal sehingga menjadi seimbang. Lalu juga ada remodeling fungsional di mana sistem sarafnya menjadi kompensasi, detak jantungnya jadi turun, lalu detak jantungnya itu juga lebih efektif pompanya. Perbaikan fungsi diastolik, maksudnya juga jantungnya jadi lebih lentur sehingga pasiennya punya kapasitas pompa yang lebih kuat. Nah, secara keseluruhan adaptasi terhadap olahraga itu baik. Jadi untuk otak, dia bisa meningkatkan neurogenesisnya, memperbaiki fungsi kognitif lebih cerdas jadinya. Lalu dari tubuhnya sendiri juga otot-ototnya akan lebih bagus, kontrol terhadap otot-ototnya juga lebih bagus, terhadap jantung dan paru dia akan meningkatkan juga fungsinya, dan juga untuk metabolisme, dia akan meningkatkan metabolic rate, jadi kita tidak mudah gendut. Nah, sekarang pendekatan screening pada pasien untuk mencegah nih henti jantung. Jadi kita tahu dulu nih, kira-kira kita punya risiko henti jantung apa enggak. Nah, bisa dinilai dari keluhan dan riwayat pasiennya. Bisa ditanyakan, apakah pernah terasa pusing atau pingsan, atau napasnya terengah-engah, atau mungkin nyeri dada pada saat olahraga ataupun segera setelah olahraga. Lalu, apakah Anda mempunyai keluarga atau first degree relatif, artinya mungkin kakak, adik, ayah, atau ibu gitu ya, yang meninggal mendadak atau punya penyakit jantung yang berat? Nah, timbulnya ini sebelum usia 60 tahun. Bahkan kalau untuk koroner tuh bisa di bawah 45 tahun pada laki-laki, 50 tahun di bawah 50 tahun untuk wanita. Lalu evaluasi, apakah punya faktor risiko kardiovaskuler, punya sakit yang lain seperti hipertensi, diabetes, kolesterol, merokok, ataupun obesitas. Nah, misalnya ada, harus hati-hati, periksa dulu jantungnya mungkin supaya lebih aman sebelum olahraga. Lalu untuk pemeriksaan fisik dan penunjangnya, kita periksa tekanan darah dibandingkan di antara kedua lengan. Lalu dengar apakah ada bising jantung atau murmur yang merupakan petanda dari kebocoran atau adanya penyempitan di rongga jantung. Lalu apakah ada sindroma tertentu dari pemeriksaan fisik yang biasanya terkait dengan gangguan jantung, misalnya Marfan syndrome. Lalu periksa EKG 12 lead, namun EKG ini tidak sensitif, jadi hanya 25% ternyata dari pemeriksaan EKG yang bisa mendeteksi kelainan jantung. Biasanya kalau pada EKG-nya normal, kita akan lanjut ke uji latih jantung, atau mungkin bisa treadmill test atau ergo cycle test, dan ekokardiografi atau USG jantung untuk melihat hal-hal yang tadi sudah saya paparkan. Nah, kita lihat, ini adalah contoh-contoh pemeriksaan jantung. Yang paling mudah adalah elektrokardiogram, cepat juga, tidak menyakiti, tidak bikin capek. Lalu ada stress ECG atau treadmill, ada echo atau USG jantung, ronsen, CT scan, dan kateterisasi jantung. Nah, tentunya yang makin ke bawah ini dia makin kompleks. Nah, mungkin kita bahas stress ECG atau treadmill test. Jadi, ini paling berhubungan dengan olahraga, karena pada saat treadmill test,
kita akan dipaksa untuk berjalan. Mungkin bukan dipaksa ya, akan diminta atau prosedurnya akan diminta untuk berjalan. Dan semakin lama, treadmill-nya ini akan semakin cepat dan semakin menanjak. Sehingga detak jantung kita akan naik. Nah, pada saat detak jantung kita naik, rekaman jantung akan tetap dilihat dan kita lihat apabila terjadi perubahan rekaman jantung seperti ini, nah artinya di sini terjadi kerusakan otot jantung atau mungkin otot jantungnya sedang kekurangan oksigen. Nah, pada normalnya tidak akan terjadi perubahan rekam jantung pada treadmill test. Nah, kita lihat sampai kapan sih kita melakukan lari nih. Nah, larinya itu biasanya sampai detak jantung maksimalnya atau sesuai target itu sudah tercapai. Nah, setelah itu baru cool down. Dari situ kita akan melihat apakah ada masalah penyempitan di arteri koroner atau mungkin ada gangguan irama jantung yang tercetus pada saat Sobat Health Talk nanti berolahraga. Nah, ini adalah hasil dari treadmill test. Jadi dari treadmill test itu kita bisa tahu posisi kita ada di mana nih, kapasitas fungsional fisik kita, sekuat apa sih kita. Nanti kan ada durasinya, berapa menit di sini. Lalu nanti ada juga usianya, akan disandingkan dengan usia. Jadi misalnya di sini dia bisa jalan sampai 9 menit, pada usia 50 tahun maka dia sudah masuk ke grade excellent. Dan di sini ada juga rekomendasinya, exercise-nya. Nanti bisa apa olahraganya? Kalau misalnya dia rendah, misalnya dia hanya boleh main biliar, bolehnya memancing, slow dancing, atau dia bisa main golf saja. Tapi kalau memang sudah lebih hebat lagi, bisa sampai ke hiking dan juga bisa membawa farming atau berkebun yang berat. Bahkan bisa melakukan competitive sport seperti basket, tenis, maupun volleyball dan juga soccer. Oke. Ya. Nah, lalu ini, jadi pada saat berolahraga, kita harus nggak boleh asal-asalan. Sebenarnya ada peresepan olahraga, yaitu temukan detak jantung Anda targetnya berapa. Jadi kita olahraga dengan mempunyai target. Kita lihat ya di sini, untuk melihat maksimum heart rate, itu cara menghitungnya adalah 220 dikurangi usia. Nah, nanti bagaimana sih taunya? Nah, berapa persen heart rate itu dibandingkan dengan usia, itulah seberat apa kita harus olahraga. Jadi kalau misalnya hanya 50-60% dari maksimal heart rate, artinya itu sangat ringan. Nah, yang paling sering kita lakukan adalah fat burning mungkin kalau kita bukan atlet. Nah, di sini sebenarnya cukup hanya 60-70% heart rate, tapi dalam kondisi yang stabil, jadi aerobic endurance. Nah, nanti kalau misalnya kita heart rate-nya tinggi, malah masuknya ke anaerobik. Nah, kalau yang maximum zone ini biasanya untuk atlet. Nah, ini adalah contoh-contoh olahraganya, berbagai macam olahraga, dari skill, power, mix, dan juga endurance. Di sini kita lihat yang ringan termasuk antara lain misalnya golf, lalu yang medium ini misalnya bisa tenis, atau bisa juga dancing, dan juga untuk high ini kita lihat dia ke weightlifting, wrestling, ataupun tenis, basketball, dan lain-lain. Oke. Nah, lalu ini contohnya resep olahraga. Kita mau tahu dulu nanti kita di resep yang intensitasnya apa, apakah ringan, sedang, tinggi, atau very high intensity exercise. Biasanya sih kalau pasien-pasien jantung ke moderate intensity nantinya. Nah, peresepannya gimana sih? Tidak sesimpel itu juga. Jadi ada frekuensinya, berapa kali seminggu, lalu intensitasnya yang apa tadi, lalu waktunya, durasinya berapa lama, berapa kali seminggu. Lalu berapa kali sehari dan juga setiap kali itu berapa jam setiap sesi. Tipenya juga dipilih nanti dan juga mode exercise-nya. Nah, ini bagaimana caranya? Nanti dokter dan pasiennya tentunya harus berdiskusi dulu. Oke, jadi ini saya mau nunjukin bahwa ada pedoman untuk kami dokter-dokter kardiolog sebenarnya bagaimana sih kita meresepkan pelatihan pada pasien-pasien yang dengan penyakit jantung. Nah, ini kita lihat berbagai macam penyakit atau kelainan jantung ada di sini. Terus sebenarnya dokter itu harus mempromosikan pasiennya untuk tetap beraktivitas fisik walaupun dia sakit jantung. Kalau zaman dulu mungkin disuruhnya istirahat saja. Tapi sekarang supaya pasiennya lebih kuat, lebih aktif, dan lebih bugar, dan kualitas hidupnya supaya lebih baik, tentunya akan disuruh berolahraga. Nah, olahraganya yang intensitas sedang, jadi jangan terlalu capek, jangan juga terlalu ringan. Nah, sebelum kita lakukan ini,
peresepan latihan, pasiennya harus distratifikasi risiko dulu. Biasanya akan disuruh dulu uji latih jantung. Jadi biar tahu nih sekuat apa sih jantungnya. Baru setelah itu kita akan berdiskusi. Setelah berdiskusi, pasiennya juga dilibatkan, kira-kira mau olahraga seperti apa, baru dilakukanlah olahraga itu sehingga mencapai tujuan bersama-sama. Jadi lebih bugar dan tidak berulang kali kena serangan jantung. Nah, ini dari Kemenkes. Kementerian Kesehatan mempromosikan supaya jantung tetap sehat, salah satunya adalah R atau rajin aktivitas fisik, yaitu olahraga. Sama dengan Yayasan Jantung Indonesia. Dia mempromosikan untuk teratur berolahraga. Nah, lalu saya masuk ke protokol apabila terjadi henti jantung. Nah, teman-teman mungkin udah tahu ya, sedikit banyak kita juga sudah pernah bahas di webinar sebelumnya. Yang harus dilakukan adalah bantuan hidup dasar. Dan setelah bantuan hidup dasar dilakukan defibrilasi. Gitu. Oke, mungkin sampai saat ini yang bisa saya sampaikan sebagai berikut, dan pastikan jantung Sobat Health Talk sehat sebelum berolahraga. Oke, terima kasih Jo. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Ya, wah terima kasih banyak Dok. Ini materinya sangat menarik sekali ya Dok ya, bagaimana jantung sendiri ternyata mempunyai bagaimana kita pun saat berolahraga pun harus menentukan target ya Dok untuk jantung kita sendiri. Karena mungkin Betul. kesiapan atau kesehatan jantung orang-orang berbeda-beda. Mungkin ada beberapa pertanyaan menarik ya Dok. Oke. Mungkin boleh dari aku dulu kayak ini ada beberapa pertanyaan yang udah aku highlight dari tadi. Silakan Jo. Oke, yang pertama ini ada dari Galuh. Dok mau tanya, kapan waktu yang tepat dan skala berapa kali untuk periksa jantung bagi orang yang sangat menyukai olahraga untuk menghindari atau mengurangi resiko henti jantung? Wah ini sangat menarik kali ini Dok. Oke, jadi sebenarnya idealnya itu adalah 1 tahun sekali kalau kita belum punya faktor risiko. Apalagi kalau usia sudah di atas 40 tahun, itu idealnya 1 tahun sekali. Jadi ibaratnya hadiah ulang tahun adalah pemeriksaan medical check up untuk tahu apakah setahun terakhir gimana sih kondisi kehidupan kita, sehat apa enggak gitu. Nah, kalau misalnya di bawah 40 tahun masih bisa diskon kira-kira 2 tahun sekali. Tapi kalau memang suka sekali olahraga, sampai ke maraton dan seperti itu, olahraganya sifatnya berat, mungkin bisa lebih sering sih, tuh. Oh, oke siap-siap dan juga tentunya tergantung kesehatan jantung masing-masing ya Dok ya tentunya Iya, ya. betul. Oke, ini ada pertanyaan Oke. soal lagi. Sayang sekali ini tidak ada anonimus, tidak bisa saya sebutkan namanya. Mhm, Mau bertanya, Dok, bagaimana membedakan antara serangan jantung, GERD, dan nyeri dada kiri karena otot? Wah, ini menarik sekali sih, Dok. Mungkin ada oke. beberapa sobat healthcare yang nyaru terhadap, dan ini mungkin kasusnya cukup sering ya, Dok ya? Iya, sering banget sih, dan bahkan hal itu bisa barengan juga. Jadi misalnya orang yang memang punya serangan jantung, dia mengalami GERD, dan bisa juga dia juga mengalami nyeri otot. Jadi sebenarnya paling ideal sebenarnya harus periksa. Tapi yang paling gampang dibedakan adalah kalau pada sakit jantung atau serangan jantung, penyakit jantung koroner itu akan dipicu oleh aktivitas. Jadi pada saat detak jantung kita naik, maka beban jantung akan lebih berat dan akhirnya akan terjadi otot jantung kita kekurangan oksigen. Disitulah Hmm. muncul nyeri dada. Nah, di situ pasiennya biasanya rasanya kayak ditindih dan dia tidak bisa tunjuk lokasinya di mana. Ya. Nah, Oh, yang membedakan dengan nyeri otot adalah pada saat nyeri otot dia bisa tunjuk di mana sih lokasinya, dia akan tunjuk dengan satu jari spesifik di titik yang nyeri, dan pada saat dipijit-pijit itu akan jadi enakan. hmm. Nah, satu lagi yang GERD adalah biasanya dipengaruhi oleh makanan. Nah, biasanya muncul setelah makan. Kalau setelah makan kita pakai ikat pinggang yang kencang atau kita duduknya agak-agak tiduran, nah biasanya akan naik tuh asam lambungnya. Nah, naik ke atas rasanya akan rasa seperti terbakar dan juga pahit di tenggorokan. Jadi biasanya sih yang membedakan itu. Satu, aktivitas, dipicu aktivitas atau tidak. Kedua, dipicu apakah makanan makan atau tidak. Dan yang ketiga adalah dipicu oleh gerakan biasanya ya kalau otot. Oke, jadi Mm-mm. memang dan mungkin secara awam atau umum lokasinya hampir-hampir sama ya Dok ya? Lokasinya Hampir-hampir bisa mirip. sama dan bisa berbeda. Oh oke, Karena tidak spesifik. Nah, iya apalagi iya. kalau pasiennya diabetes atau pasiennya sudah tua, Mhm. wanita tua, itu biasanya sudah lebih susah lagi karena gejalanya tidak khas. Kadang-kadang gejala jantungnya aja cuma lemes aja itu bisa. Tuh.
Oke. Jadi sebenarnya idealnya sih kita harus mencari bukti tambahan seperti pemeriksaan rekam jantung, dan juga mungkin lebih ke USG, ronsen, dan lain-lain. Jadi ada data tambahan untuk membuktikan. Oke, baik. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ada dokter juga boleh dong kalau misalkan ada pertanyaan menarik, Iya, Jo. Ini nanti pertanyaannya sudah ada 100, tapi saya baru berhasil menjawab 5 dari saya ketik dari tadi. oh, oke, Jadi iya. mohon maaf kalau, sobat healthcare nanti Oke. yang kepilih pertanyaannya mungkin hanya beberapa yang pas di-scroll kelihatan. Iya, jadi nanti, Oke. kita akan jawab secara live juga akan, jawab via live chat ya, Mhm, dokter sendiri yang nanti akan menjawabnya. iya. Ini aku menemukan pertanyaan kembali nih Dok, yang menarik dari anonimus kembali sayangnya. Beliau Mhm, bertanya, "Sebagai orang awam Dok, apa yang seharusnya dilakukan bagi rekan, atau teman mungkin ya, yang mengalami pingsan dadakan sebelum pertolongan medis tiba?" Lalu orang yang sudah kelelahan berlebihan, mhm, mungkin gara-gara olahraga mhm bisa mhm. jadi, tiba-tiba dada sakit atau kepala pusing. Sebaiknya itu apakah disuruh tidur atau duduk sejenak, Dok? Ini biasanya Nah, mungkin ini penting banget nih, Jo. iya ya, Justru ini juga kayaknya orang awam, harus aware ya. aware ya? Jadi kalau misalnya ada rekan yang pingsan dadakan, tentunya pertama kita harus cek dia sadar beneran apa dia justru mengalami henti jantung. Mhm, Jadi mungkin di webinar kita sebelumnya kita udah sempat bahas ya. mhm, Jadi kita cek nadinya, apakah ada nadi atau tidak. Atau kalau pasiennya memang nggak sadar, nggak respon, kita lakukan saja pijatan jantung luar yang tadi, yang ada videonya tadi ya. Jadi mhm, dilakukan kompresi dada. Misalnya pasiennya itu pingsan bukan karena jantung atau dia hanya pura-pura kita tekan begitu, dia pasti akan bangun. oke, Tapi ya kalau misalnya memang dia henti jantung, nggak salah dong kita melakukan itu, malah kita menolong dia sambil pertolongan medisnya datang. Nah, lalu yang kedua, orang yang kelelahan berlebihan, sakit dada atau pusing. Misalnya ada teman kita lagi main bulu tangkis bareng-bareng, mhm, tiba-tiba dia ngeluh dadanya sakit. Nah, itu jangan langsung dibaringkan. oke, Nah, kenapa? Karena kalau pasiennya disuruh berbaring, maka beban jantung itu akan bertambah. Jantung yang lagi terbeban, detaknya lagi kencang, ada serangan, bila diletakkan dalam posisi datar, aliran darah yang di kaki itu akan naik ke jantung. jantung. Venous return-nya akan meningkat, sehingga jantung bebannya lebih berat, maka akan Mmm, memicu kerusakan otot jantungnya lebih parah atau kekurangan oksigennya lebih parah. Jadi lebih baik disuruh duduk. Kalau nggak duduk ya mungkin dia bisa sambil berdiri dulu, atur nafas, baru kalau sudah lebih tenang, detaknya sudah lebih turun, kita suruh duduk. Kalau enggak, itu akan menambah beban pada jantung dia kalau kita suruh berbaring, tuh. Tapi lain halnya kalau memang pasiennya udah keburu pingsan ya, itu nggak iya. mungkin kan kita tegakin lagi, tapi kita lakukan pijatan jantung luar, gitu. Mungkin itu, Mhm, mungkin sedikit, tips dari dokter untuk iya, mungkin tapi ini kasusnya memang istilahnya, sangat bermanfaat dan sering ditemukan ya, Dok, ya. iya betul. Apalagi, itu, mengenai olahraga dan jantung keduanya memiliki korelasi yang cukup, sering kita temukan. Makanya ini kita mungkin, dari dokter sendiri akan berbagi tips-tips yang sudah tadi disebutkan seperti pijat jantung luar dan segala macam untuk Bapak Ibu sekalian nanti saat Mhm. berolahraga. Oke, Oke, Jo, mungkin saya mau jawab ini nih, Jo. Ada satu oh, pertanyaan boleh yang Dok? ditanyakan oleh penanya pertama, jadi kayak kita harus appreciate dulu. Oh, oke, siap, boleh Heeh. boleh Dok. Nah, dia bilang dari Bapak Doli ya, Bapak atau Ibu Doli, Oh, iya, heeh, jadi dia bilang orang tuanya meninggal karena penyakit jantung, padahal rajin olahraga. Olahraga bisa 5 kali seminggu, jogging dan sepeda, juga sudah berhenti merokok 5 tahun sebelum meninggal. Nah, penyakit jantung didapat setelah berhenti merokok kira-kira 2 tahun sebelum meninggal, mohon penjelasan. mmm, Oke, jadi, walaupun olahraga itu beneficial atau, menolong, bermanfaat untuk kesehatan jantung, hal-hal lain, faktor risiko lain seperti merokok, kolesterol, kencing manis, itu juga harus diikut sertakan dalam, pencegahan. Jadi nggak boleh ada salah satu pun faktor risiko yang ada, gitu. Nah, bahkan kita sudah berhenti merokok pun, bahkan tidak merokok, itu bisa terjadi henti jantung juga. Tapi masalahnya biasanya karena masalah irama tadi, aritmia. mhm, Jadi kelainan dari otot jantungnya sendiri. Nah, kalau misalnya nggak ada kelainan otot jantung, faktor-faktor risiko yang tadi, merokok, kolesterol, dan lain-lain itu sama sekali tidak boleh ada. Kenapa? Karena rokok sendiri itu menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah. oke, Racun-racunnya, nikotin. Jadi walaupun orang ini terpapar merokok, sebentar, misalnya hanya setahun 2 tahun, itu seumur hidup racunnya sudah akan terjadi.
Nah, penelitian Hmm, itu bilang kapan sih rokok itu mulai dibilang sudah tidak ada efeknya lah, sudah bisa mengurangi risikonya. Itu berhenti rokok kira-kira 10 tahun. Jadi setelah baru berhenti cukup 10 ya dok tahun, ya. iya, jadi kalau misalnya dia merokoknya masih on off, ya itu kerusakannya pembuluh darahnya, racunnya akan tetap tertumpuk di dalam darah. Nah, pada pemeriksaan ekokardiografi pun biasanya para perokok itu gambaran jantungnya tidak bagus. Jadi Hmm, kalau misalnya tidak merokok, paru-parunya bagus, bersih, gambaran ekonya akan sangat jelas. Katup-katupnya gerakannya kita bisa lihat dengan bagus, warnanya juga bagus, di color Dopplernya. Tapi pada pasien yang perokok, biasanya gambarnya akan buram. Kenapa? Karena pada ultrasound itu udara merupakan musuh. Udara tidak bisa menghantarkan gambar dengan baik. Nah, pada perokok, paru-parunya itu sudah banyak udara yang terperangkap. Jadi jantungnya tidak bisa terlihat dengan baik lewat eko. Mungkin kira-kira seperti itu. wah ini cukup cukup detail sekali ya dok pertanyaannya memang mungkin ada Mhm. case Jadi dari walaupun pribadi udah olahraganya kuat, kuat. bisa kena serangan jantung, nah yang lain-lainnya masih dilihat. Nggak bisa cuma salah satu saja yang kita, bisa kita tebus dosa dengan olahraga. Ya mungkin lebih Ya, baik sih, kalau seandainya tidak berolahraga mungkin meninggalnya akan lebih cepat kan. betul betul Tuh. dok. Jadi mungkin ya Mhm. selain olahraga pun sebenarnya keterkaitan dengan jantung pun eh, banyak sekali ya dok aspek-aspeknya. Jadi istilahnya Iya, semuanya memiliki kesinambungan berarti memang. betul. Hmm, Nah, ini ada juga nih Jo, ini nggak apa-apa ya, kebetulan saya baca-baca terus Oke. menarik nih. Jadi dari Anonymous juga, selamat sore dok, salam sehat. Saya sering merasa jantung berdetak sangat kencang hingga sulit bernafas. Hal ini terjadi begitu saja tanpa ada kejadian khusus sebelumnya. Apakah ini indikasi serius? Nah, jadi misalnya kita tidak memenuhi faktor risiko yang tadi tidak ada nih, hipertensi, darah Mm-mm. tinggi, merokok, segala macam, olahraga teratur, tapi tiba-tiba suka merasa seperti itu. Nah, sebelum kita bilang, jadi kita periksa nih, ternyata periksanya normal semua, tapi keluhan seperti itu ada. Nah, Oke. kita harus memikirkan bahwa ini mungkin adalah masalah psikosomatis. Jadi ada juga yang disebut dengan gangguan panik. Nah, Hmm, gangguan panik ini jadi pasiennya nggak tahu pencetusnya apa, tiba-tiba dia merasa, aduh kok kayaknya saya mau mati ya, tiba-tiba saya sesak napas, nggak bisa napas, kayak tercekik dan segala macam. Nah, tapi untuk bisa sampai ke diagnosis gangguan panik ini, kita harus menyingkirkan keluhan-keluhan yang memang benar ada kelainan betul. gitu. Nah, jadi kalau kalau itu kita harus pastikan dulu, periksa dulu apakah rekam jantungnya normal dan harus di treadmill. Kalau misalnya pada saat dia diberikan stres beban jantungnya pada treadmill test tidak ada kelainan apa-apa, baru kita bisa memikirkan mungkin itu masalah dari psikis gitu. Nah, memang ada beberapa yang kecemasannya berlebihan dan bisa seperti itu gitu. Jadi untuk bisa menyebut itu kecemasan, tetap kita harus step by step. Jadi dari mulai pemeriksaan yang paling ringan, kita singkirkan tidak ada apa-apa, baru kita bisa bilang itu psikis dan tidak serius. Gitu. Nah, Oh, seandainya memang terdeteksi memang punya gangguan panik, ada obat yang bisa diberikan supaya tidak muncul oke. serangan-serangan seperti itu. Baik, Tuh. oke oke baik baik. Jadi itu istilah ya tet- yang saya tangkap ini berarti memang selain fisik, psikis pun Mm-mm. sangat berpengaruh berarti ya dok. Betul, betul. Bisa juga keluhannya seperti keluhan serangan jantung, padahal sebenarnya bukan. Wah, iya iya iya. Ini cukup cukup luas sekali ya dok ya. Berarti memang istilahnya jantung sendiri. Mungkin kita membahas spesifik olahraga, tapi memang ternyata kalau kita bahas bareng-bareng dengan Sobat Healthcare ini ada kayak olahraga, tapi juga psikis juga kena. Istilahnya memang semuanya memiliki kesinambungan. Jadi mungkin pertama untuk pertolongan jangan panik dulu ya dok ya. Jadi kayak lebih kayak Mm-mm. seperti Mm-mm. yang tadi sudah disebutkan oleh Dokter Stefani untuk pertolongan-pertolongan pertamanya itu mungkin bisa diterapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Eh, ini juga ada pertanyaan menarik nih Dok dari Bapak Yohanes Mardi Wijono. Oh ya, saya juga Eh, lagi lihat nih oh pertanyaannya. ya, Heeh. pas sekali nih Dok. Iya. Saya usia 55 tahun Dok, pas naik sepeda Mhm. di tanjakan. Mhm. Sekarang ini kok jantung jadi ngos-ngosan, jantung berdegup Iya. kencang. Apakah ini berbahaya? Solusi Mhm. sementara saya lakukan berhenti sebentar. Apakah ini sudah benar? Oke, Oke, silakan Dok. jadi gini, pada saat kita beraktivitas
detak jantung akan naik dan tekanan darah akan naik juga. Nah, mungkin yang saya curiga karena Pak Yohanes ini usianya sudah mulai 55 tahun ya, di mana biasanya kalau usia itu nambah, tekanan darah biasanya akan jadi naik juga. Nah, pada saat tekanan darah naik, lama-kelamaan otot jantungnya bisa terjadi penebalan. Nah, pada saat itu jantung akan lebih gampang capek. Jadi kita keluhannya mudah lelah, aktivitas mudah lelah, naik tangga gampang capek, ngos-ngosan. Nah, biasanya itu bisa jadi dari tekanan darah yang tinggi, Pak. Nah, mungkin nanti lebih baiknya periksa dulu. Memang sudah betul berhenti sebentar sampai ketahuan masalahnya apa. Karena kalau memang kita sudah biasa olahraga nggak ngos-ngosan, suatu hari jadi ngos-ngosan artinya ada yang salah. Tuh. Nah, jadi mungkin lebih tepatnya kita periksa dulu apakah tensinya tinggi. Kalau memang tensinya tinggi, kita lihat apakah sudah ada pembengkakan jantung, ronsen dulu, lalu lihat rekaman jantungnya, dan kalau perlu dilakukan pemeriksaan yang stress test tadi saya katakan, atau treadmill. Jadi direkam jantung sambil kita dipaksa jalan, detak jantungnya naik. Nah, pada saat detak jantungnya naik akan kelihatan apa sih yang sebenarnya terjadi, apakah tensinya memang tinggi, tingginya sampai berapa, ataukah detaknya memang tinggi banget, atau jangan-jangan ada irama yang tidak diharapkan, irama-irama jantung tambahan atau aritmia, yang itu bisa menyebabkan keluhan jadi ngos-ngosan. Tuh. Oke, baik. Ini juga ada pertanyaan menarik. Sebentar ya, Dok. Apakah kira-kira terjawab? Ini masih banyak banget ya pertanyaannya ya, dan terus bertambah. Udah Tambah, Dok. 150, 140. Oke, ini ada pertanyaan menarik lagi, Dok, dari Muhammad Irfan Renaldi. Orang dengan darah tinggi, apakah akan lebih beresiko, Dok, terkena serangan jantung saat melakukan olahraga berat dan dilakukan olahraga pada malam hari? Oke. Ini boleh nih, Dok. Ya, jadi kalau dengan darah tinggi, apakah berisiko melakukan olahraga berat? Jawabannya iya, karena pada saat kita berolahraga, tekanan darah itu akan meningkat. Nah, jadi kalau misalnya pada uji treadmill, setiap stage itu kita akan periksa tekanan darahnya. Di situ akan terlihat bahwa setiap stage itu tensi akan naik, dan ada yang dinamakan respon hipertensi. Jadi apabila tensinya naik terlalu cepat, misalnya sistoliknya lebih dari 40 mm Hg setiap stage, pas mulai 120 lalu langsung 170, nah itu udah respon hipertensi. Nah, itu bahaya. Kalau misalnya tensinya terlalu tinggi, yang ditakutkan paling sering adalah stroke, pecah pembuluh darah di otak. Gitu. Nah, tapi untuk jantung sendiri, dia juga akan berpotensi menyebabkan penyakit jantung koroner. Kenapa? Karena pada tekanan darah yang tinggi, pembuluh darah kita itu jadi tidak baik. Dia dipaksa untuk meregang terus-terusan sehingga endotel atau lapisan paling dalamnya itu rusak. Terjadi disfungsi endotel di situ. Nah, apabila terjadi disfungsi endotel, plak itu akan lebih gampang tumbuh, lebih subur tumbuhnya plak itu, dan akhirnya menjadi penyakit jantung koroner. Jadi memang berhubungan. Salah satu target organ dari hipertensi selain otak adalah jantung. Organ lain yang menjadi target adalah ginjal, mata, iya, dan lain-lain. Gitu. Jadi memang pernah kita bahas juga ya, Jo, di webinar kita yang pertama tentang hipertensi ini. Tuh. Jadi kalau pasien hipertensi, untuk berolahraga aman atau tidak? Aman kalau sudah minum obat. Jadi kalau pada tensinya sudah dalam kondisi normal, dia berolahraga, sudah tidak akan melonjak terlalu tinggi. Tapi kalau memang tidak berobat, itu harus waspada atau hati-hati. Oke, baik. Mungkin tadi yang sempat dokter singgung juga ya, Dok, saya sempat dengar ada resep olahraga juga ya, Dok? Iya, betul. Itu juga mungkin Bapak Ibu sekalian bisa langsung nanti mungkin berkonsultasi dengan Dr. Stefani dan diresepkan olahraga yang memang sesuai dengan kekuatan jantung Bapak Ibu atau Sobat Healthcare sekalian masing-masing. Ini juga ada pertanyaan menarik lagi nih, Dok, dari Cipta. Dok, usia saya 42 tahun. Saya sudah suka jogging sejak usia 20 tahunan, tetapi saya masih perokok dan masih suka jogging di usia 32 tahun dan dia masih suka jogging di usia 32 tahun, saya berhenti merokok. Di tahun 2020 saya mengalami gangguan tidur dan penyakit gangguan ginjal dan kandung kemih. Di 2 tahun terakhir ini mengalami tidak bisa tidur lelap, terbangun
karena pipis. 2 tahun terakhir saya sudah tidak bisa melakukan jogging karena jika dilakukan cepat lelah dan pusing Hmm, jantung berdebar-debar. Apakah saya ada potensi penyakit jantung, Dok? Oh, mungkin beliau menceritakan dulu histori mengenai yang dia mm-mm, alami, mm-mm, Dok. mm-mm. Apakah beliau memiliki potensi penyakit jantung dan apakah beliau tidak bisa lagi olahraga jogging dan sepak bola lagi? Wah, ini menarik sekali sih, Dok. Iya, oke Pak Cipta ya. Betul. Em, jadi lebih ke ada masalah gangguan ginjal dan gangguan kemih ya. Lalu Mm. sejak 2 tahun terakhir ini tidak bisa jogging karena cepat lelah dan pusing jantung berdebar. Nah ini baiknya sih kita tahu dulu penyebabnya apa. Bisa saja misalnya seseorang itu sudah lama tidak berolahraga sehingga kapasitas fisiknya menurun. Nah, begitu dia mau mulai olahraga lagi seperti dulu dia pas masih muda, itu pasti sulit untuk memulainya karena itu terjadi namanya deconditioning. Jadi kemampuannya menurun. Supaya bisa Oke. kembali ke yang dulu, bisa main sepak bola dan segala macam, tentunya kita harus mulai aktivitas lagi. Nah, aktivitas laginya seberat apa? Nah, itu nanti tergantung dari hasil pemeriksaan uji latih jantungnya. Seberapa cepat dia mencapai detak jantung maksimalnya. Nah, di situ nanti akan kelihatan. Yang tabel tadi saya tunjukkan itu, Pak. Hmm. Nah, kalau misalnya memang dia ada di yang kapasitas fisik yang rendah, bagaimana caranya supaya dia bisa naik nanti? Nah, itu nanti akan diresepkan latihan biasanya nanti 2 minggu pertama seperti ini dulu, intensitasnya rendah. Nanti minggu selanjutnya kita naikkan perlahan. Misalnya dari durasinya dulu, tadinya 20 menit kita naikkan jadi 25 menit atau jadi 30 menit. Nah, lalu nanti misalnya awalnya cuma jalan, pelan-pelan kita suruh jogging. Joggingnya dulu 5 menit, jalannya 25 menit. Nanti minggu depannya lagi mulai dilakukan terus, joggingnya jadi 10 menit, larinya jadi 20 menit. Nah, jadi seperti itu, pelan-pelan dinaikkan sampai intensitas yang kita inginkan tercapai. Nah, tentunya untuk bisa naik intensitas itu, kalau memang punya penyakit jantung, sudah harus diobatin. Misalnya kalau misalnya ada penyakit jantung koroner, dipasang ring, dan kita pastikan aliran darah ke otot jantungnya lancar. Sehingga pada saat dia lagi olahraga, tidak ada sumbatan atau tidak ada penyakit jantung koroner yang bisa membuat jadi gampang capek. Tuh, jadi intinya bisa, tapi harus diobatin dulu kalau memang ada sakitnya. Oke, jadi memang tergantung ya diagnosa juga ya, Dok. Maksudnya bukan Ya, berarti jadi kita tiba-tiba berhenti gitu ke rutin kita. heeh, Itu juga sayang sekali ya, Dok, kalau tiba-tiba udah sering walaupun memiliki riwayat tapi tiba-tiba berhenti kan mungkin akan berpengaruh juga nanti kepada aktivitas produktivitas dan betul. lainnya. Kalau jogging sih mungkin masih bisa, tapi untuk sepak Ya, bola dia termasuk olahraga yang kompetitif. berat Nah, ya, Dok, ya untuk kompetitif ini selain berat, ada memacu emosi juga biasanya. Jadi itu lebih bahaya. psikisnya kena juga. Iya, Iya, betul kecuali betul betul, Dok. rekreasional mainnya cuma tendang-tendangan bolanya Ya, doang gitu, baik tanpa baik baik. lawan. Betul betul betul. Tuh. Oh, mungkin dari dokter ada pertanyaan menarik lagi, Dok? Saya sambil mencari kembali. Mm-mm. Ini pertanyaannya makin nambah lagi, Jo. Hmm, Oke, ini banyak nih pertanyaan yang berulang seperti ini. oke, iya, heeh. Makanya Saya saya juga bulan lalu baru pasang ring, olahraga apa saja yang aman? Nah ini oke. mungkin bagi pasien yang sudah ada penyakit jantung koroner dan sudah diobatin ya, boleh Mhm. olahraga apa enggak? Jawabannya tentu saja boleh. Nah, tadi panduan yang saya tunjukkan terakhir itu, slides terakhir, dia malah bilang bahwa pasien dengan penyakit jantung harus kembali beraktivitas dengan intensitas yang sedang. Olahraga apa saja yang aman biasanya adalah olahraga yang sifatnya aerobik. Aerobik Mmm, itu artinya tidak pakai emosi ya, tidak kompetitif. Dan gitu dia dalam intensitas yang terus-menerus. Misalnya kita jalan pagi terus-terusan, jogging, berenang, atau bersepeda. Nah, tentunya kita harus lihat juga pasang ringnya. Apakah dengan pemasangan ring yang mungkin baru 1 kali itu sudah menyebabkan complete revascularization. Jadi oke. apakah revaskularisasi ke otot jantungnya sudah semua selesai? Atau masih ada utang, masih ada yang belum dipasang ring, masih ada yang sumbatan. Nah, misalnya semua sudah aman, udah jalan tol, aman tentunya buat olahraga. Asalkan minum obat-obatannya sebelum olahraga. Tapi kalau memang masih baru 1 yang dipasang ring dan ada beberapa sumbatan di tempat lain yang belum diobati, nah itu harus hati-hati dulu. Jadi pastikan Anda konsultasi lagi dengan dokter Anda, apakah sudah bisa olahraga atau belum. Biasanya dokter akan menyarankan untuk tadi, mohon maaf ini bukan maksudnya promo ya, tapi biasanya akan disarankan lagi untuk treadmill test untuk lihat kemampuan jantungnya.
Apabila treadmill testnya sudah bagus, tidak ada indikasi kekurangan oksigen di otot jantungnya, maka Anda sudah aman untuk berolahraga. Tapi kalau masih ada sumbatan, masih ada kekurangan oksigen di otot jantungnya, artinya masih belum aman untuk olahraga. Tuh. Oke. Ini Dok ada pertanyaan lagi. Mungkin ini tadi sedikit remind lagi Dok. Dari Ibu Yuyun Yuniawati. Beliau ingin bertanya, Dok, bolehkah mau dijelaskan kembali mengenai perhitungan target olahraga yang aman dilakukan untuk penyakit jantung, Dok? Mungkin beliau sudah memiliki histori dan seperti perhitungan target yang tadi sudah Dokter jelaskan, Bu. Oke, mungkin untuk penjelasan peresepannya itu tidak spesifik untuk setiap individu. Setiap Oke. orang punya kondisi jantung masing-masing yang biasanya akan dinilai langsung oleh dokternya masing-masing. Jadi kalau dulu di pusat jantung nasional kita, di situ pasien-pasien yang setelah operasi ganti katup misalnya, setelah bypass, atau setelah serangan jantung akan mengikuti program rehabilitasi. Di situ kita punya gym yang biasanya sebelum mulai ikut program rehabilitasi, pasiennya akan di stress test dulu atau diuji latih jantung pakai treadmill test. Di situ akan terlihat seberapa kuat si pasien ini sebelum dia mulai beraktivitas. Nah, dari situ barulah keluar resep latihannya yang dihitung dari maksimal heart rate-nya dia yang didapatkan dari hasil uji itu. Jadi kita harus tahu dulu kemampuan dasar dia semana. Baru dari situ kita bisa resepkan latihan. Nah, sesuai dengan sakitnya apa, biasanya sih akan dimulai dengan intensitas yang ringan dulu atau sedang dulu. Misalnya dia habis operasi, mungkin kita mulai dari intensitas ringan dulu. Gitu. Nah, intensitas ringan itu tadi hanya sekitar 40-60 dari heart rate-nya. Gitu. Jadi memang dari maksimal heart rate yang didapatkan dari hasil pemeriksaan pertama itu. Dan nggak bisa disamakan untuk setiap orang. Setiap orang. Mungkin seperti yang tadi udah disebutkan, ya mungkin dengan melakukan pengecekan ya Dok, itu bisa ditentukan mungkin berapa target dan juga nanti dokter sendiri bisa meresepkan target-target tersebut atau olahraga apa sih yang tepat dilakukan oleh Sobat Healthcare sekalian. Oke, apakah ada pertanyaan menarik nih Dok? Mungkin 1-2 lagi. Ya dokter nggak ada, saya dapat pertanyaan menarik lagi nih Dok. Boleh Jo, silakan. Ini saya lagi sambil scroll baca-baca juga. Oke, mungkin 2 pertanyaan terakhir kalau ya Dok dari saya, 1 nanti baru dari dokter lagi. Iya, silakan. Terakhir ini ada dari sayang sekali dari Anonymous, tapi ini menurut saya cukup menarik. Dok, saya beliau ada paten foramen oval dalam batas normal. Dan setiap check up hasil EKG sinus aritmia kadang ada beberapa hari yang tiba-tiba kepala terasa berkunang, seperti kurang oksigen, tapi ini hanya muncul kadang-kadang aja Dok. Saya olahraga tenis dengan rutin, tapi kadang habis olahraga, badan bisa terasa lemas sekali. Apakah dengan kondisi bawaan tadi, risiko henti jantung ketika berolahraga itu tinggi? Oke, jadi ada paten foramen oval ya atau PFO. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya spesifik buat kasus sih. Iya, Jadi, makanya Dok. Menarik sekali makanya tadi saya lihat. kalau PFO itu kan ada kebocoran di sekat jantung yang atrium atau di bagian serambi ya. Nah, itu biasanya sih tidak besar, tidak berat. Cuman biasanya keluhannya itu akan menyebabkan seperti stroke pada usia muda. PFO ini bahayanya. Nah, jadi kalau menurut saya dari PFO itu menyebabkan henti jantung sih tidak ada hubungannya, satu. Terus yang kedua, hasil EKG sinus aritmia itu adalah detak jantung yang tidak teratur tapi normal. Jadi ada gangguan aritmia yang mungkin ini bukan gangguan lah, variasi normal. Nah, tapi kepala tiba-tiba berkunang dan kurang oksigen hanya muncul kadang-kadang saja. Ini keluhannya nggak spesifik. Bisa aja pasiennya mempunyai hipotensi gitu loh, justru darahnya rendah itu bisa terjadi. Jadi pada saat kurang darah ke otak akan terasa berkunang-kunang. Tapi ini nggak bisa dibuktikan ya, harus diperiksa ya. Udah Betul. gitu dengan olahraga rutin badan bisa terasa lemas sekali. Nah ini saya juga nggak, apakah bisa aja karena dengan olahraga yang berat gulanya jadi turun sehingga dia kelaparan, itu bisa juga. Nah sebenarnya kalau mau membuktikan ya harus ada bukti pemeriksaan. Betul, seperti yang tadi dokter sebutkan dan tidak Tapi bisa diagnosa sendiri ya tentunya Dok ya. Ya, terus kalau dari pertanyaannya, apakah kondisi bawaan tadi risiko henti jantung ketika berolahraga itu tinggi? Kalau hanya dengan yang tadi disebutkan, jawabannya sih tidak. Tapi tidak menutup kemungkinan ada masalah lain yang kita nggak tahu apa.
Tuh. Oke, baik. Mungkin dari dokter ada satu pertanyaan terakhir yang menarik untuk dibahas, Ini Dok? menarik nih yang tanya sesudahnya. Boleh. Saya masih senang olahraga dinamis, lari, basket, dan sepedaan. Tapi keluarga saya banyak melarang karena takut kena jantung. Umur saya di 47 tahun sekarang. Oke. Menarik ya, Jo? Menarik, Maksudnya, menarik sekali, Dok. ya dia nggak Beliau masih jadi, sangat aktif iya, di umur 47 untuk lari mm-mm, basket yang itu iya. yang tadi dokter sebutkan ya, cukup kompetitif ya, Dok ya untuk Iya, betul. Cukup disebut olahraga berat lah. Nah, sebenarnya takut kena jantung apa enggak, kita bisa periksa lebih dulu. Jadi kita bisa deteksi nih. oke. Deteksinya dari tadi uji latih jantung olahraga. Bisa juga dengan melakukan pemeriksaan CT scan jantung. Nah, tadi juga ada yang nanya tuh, apakah perlu CT scan jantung? Saya baca sepintas gitu ya, ada Iya. keluhan-keluhan, apakah perlu CT scan jantung? Nah, pada CT scan jantung itu kita bisa melihat sumbatan atau ada plak di koroner. Biasanya pada orang yang tidak terlalu tua, plaknya itu bisa terbaca dengan baik. Tapi kalau umurnya udah tua banget di atas 60 tahun, biasanya terlalu banyak kalsium sehingga tidak bisa dinilai dengan baik. Nah, dari CT scan itu kita bisa lihat profil plaknya. Apakah plaknya itu plak yang stabil, yang tidak bisa jadi serangan jantung, atau plak yang tidak stabil, jadi plaknya lembek. Nah, kalau plaknya Hmm. lembek itu bisa jadi serangan jantung mendadak. Nah, tadi ada juga pertanyaan yang nanya, kok orang nggak ada apa-apa tiba-tiba suatu hari meninggal kena serangan jantung, padahal hidupnya sehat. Nah, Hmm. jawabannya mungkin ada di pemeriksaan CT scan ini. Jadi kita bisa lihat bahwa orang itu punya plak aterosklerosis, tapi plaknya itu sifatnya yang mudah pecah. Bila plaknya sifatnya mudah pecah, orang yang tadinya nggak ada apa-apa, suatu hari dia olahraga berat, dia marah-marah, emosi, plak itu bisa pecah. Dan akhirnya plak yang Hmm. sumbatannya cuma 30% akan langsung jadi 100%. Karena bekuan darah dalam badan kita berusaha menyembuhkan plak itu, dan akhirnya malah jadi bekuan darah yang menumpuk di atas luka plak itu, akhirnya jadi sumbatan. Nah, itu serangan jantung. Itu. Jadi Wow. kalau dengan treadmill sensitivitasnya 60-70% saja, Mm-mm. yang lebih akurat adalah CT scan jantung bisa sampai 90%. Nah, tapi kenapa kita pilih ke treadmill? Karena treadmill itu tidak menyakiti kita, tidak ada apapun yang disuntikan. Betul. Kalau misalnya CT scan yang akurat itu biasanya disuntikan zat kontras atau zat warna yang dibuang melalui ginjal. Jadi kalau pasien punya gangguan ginjal nggak boleh. Lalu yang kedua, CT scan itu menggunakan radiasi. Jadi ada efek radiasi terhadap sel-sel tubuh kita. Yang kita tahu radiasi yang terlalu sering bisa menyebabkan mutasi gen atau akhirnya menyebabkan keganasan, kanker. Gitu. Sehingga untuk maju ke CT scan biasanya kita akan mulai dari tes yang non-invasif dulu. Terakhir adakah kata-kata simpulan yang dapat dokter sampaikan kepada Sobat Healthcare atau Bapak Ibu sekalian? Oke, jadi berolahraga itu memang sebenarnya sangat baik, manfaatnya juga terbukti baik, tapi hati-hati sebelum kita mulai berolahraga, kita harus pastikan faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan olahraga kita itu malah menjadi bisa jadi pedang bermata dua gitu ya. Oke. Jangan sampai malah membangunkan macan yang tidur di dalam diri kita. Tuh, jadi Hmm. sebaiknya sebelum berolahraga pastikan dulu kondisi badan Anda sehat. Bila Anda mempunyai penyakit-penyakit tertentu, konsultasikan dulu ke dokter Anda masing-masing gitu. Dan olahraga itu sendiri tidak semerta-merta hanya bergerak gitu. Jadi nyapu, ngepel gitu itu nggak disebut olahraga. Yang disebut dengan olahraga adalah sesuai dengan target detak jantung. Oke. Jadi aktivitas yang Anda lakukan harus mencapai detak jantung tertentu Hmm. dengan waktu dan atau durasi yang juga tertentu gitu. Biasanya sih harus dilakukan most days of the week, jadi 4-7 kali seminggu, dan setiap kali olahraga itu harus minimal 30 menit sampai Oke. 50 menit gitu. Itu Baik. baru disebut olahraga. Oke. Dan ya pokoknya sebelum olahraga jangan pastikan tidak skip untuk tahu kondisi badan kita. Iya, Karena itu. kita nggak ada yang mau mati konyol. Kira-kira Itu gitu, yang dari Jo. tadi kita mention ya, Dok, kita lebih baik Mm-mm. mencegah daripada mengobati. Oke, Sobat Kerja sekalian, nggak kerasa nih kita udah lumayan lama sekali menemani Bapak Ibu dan Sobat Kerja pada kesempatan kali ini. Mungkin sebelum kita tutup, Dok, seperti biasa kita sebutkan dulu slogan Ciputra Medical Center, boleh, Dok? Jadi nanti Boleh, mungkin dokter silakan. boleh mengingat saya nanti saat hitungan ketiga. Nanti kita berdua mengatakan Ciputra Medical Center, healthy lifestyle starts here. Boleh, Dok? Oke. Oke. 1, 2, 3.
Healthy Healthy lifestyle lifestyle starts starts here. here. Oke, ya terima kasih Oke, Bapak terima Ibu dan sobat kasih. sekalian atas waktunya. Terima kasih saya Jonathan sebagai moderator dan juga Dr. Stefani pamit undur diri sampai bertemu di webinar Health Talk Ciputra Medical Center selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Oh ya, Jo.